Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hendak menangkap jin ifrit tentu sudah banyak didengar oleh sebagian besar muslim di dunia. Namun, niat Rasulullah untuk menangkap dan mengikat jin kemudian urung dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran beberapa alasan. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau akrab disapa Gus Baha dalam sebuah kajian menyampaikan, awal mula Rasulullah hendak menangkap jin ifrit adalah ketika jin tersebut mengganggu sholat Rasulullah. Jin itu kemudian hendak ditangkap Rasulullah dan akan diikat di salah satu tiang masjid. Tujuan Rasulullah saat itu adalah untuk menjadikan jin tersebut mainan anak-anak di Madinah. Namun saat memegang jin ifrit tersebut, Rasulullah langsung teringat dengan doa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya jin tersebut dilepaskan oleh Rasulullah. Sementara itu dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ifrit dan bangsa jin tadi malam menampakkan diri kepadaku, atau dengan kalimat lain seperti itu, untuk memotong sholatku, maka Allah memberikan kemungkinan kepadaku untuk menangkapnya. Aku ingin mengikatnya pada salah satu tiang dari tiang-tiang masjid, sehingga waktu pagi agar kalian semua dapat melihatnya. Tapi aku teringat ucapkan saudaraku Sulaiman dalam doanya, ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak layak bagi seorang pun setelahku. Maka Allah mengembalikan ifrit dalam keadaan hina. Sementara itu dalam riwayat lain disebutkan jika Rasulullah menggambarkan para jin terbagi dalam 3 golongan. Ketiganya adalah golongan yang bisa terbang di udara, golongan ular dan anjing, serta golongan yang bermukim dan hidup berpindah-pindah. Disebutkan pula jika jin dapat berubah wujud, meskipun pada dasarnya memang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara mendetail. Meski begitu, berbagai riwayat mengenai keberadaan jin yang menyerupai manusia maupun hewan telah banyak dikisahkan. Salah satunya adalah kehadiran jin dalam peperangan Badar saat itu. Jin dan iblis menjelma sebagai manusia yang ditakuti oleh kaum Quraisy. Namun saat peperangan dimulai, Rasulullah melemparkan tanah ke muka orang-orang musyrik tersebut, sehingga membuat mereka kacau balau. Sementara malaikat Jibril menghampiri jin yang menyerupai Suraqah, yaitu tokoh yang ditakuti orang Quraisy, yang tengah memegang tangan orang musyrik, sehingga jin tersebut lari bersama dengan kelompoknya untuk meninggalkan medan perang. Dan itulah salah satu kisah jin ifrit saat ditangkap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada salah kata, ucapan atau lisan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sekian dan terima kasih.